Perkenalkan, nama saya Fairuz Awit Novali, nomor presensi 12. Saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Melvin Emerson Kenjo Setiawan dari presensi 20 dan saya di sini sebagai kameramen dan editor. Perkenalkan, saya Raditya Sudaga, presensi 29 sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Raka Azhar Al-Fatin, nomor presensi 30. Saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Syahri Putra Erlabang, presensi 35 sebagai notulen. Baik, perkenalkan nama saya Leonardo Aditya Winarta dari presensi 19. Nah, di sini kami akan mewawancarai sebuah toko sukses di mana di bidang detailing. Nah, nama perusahaannya yaitu Papa Beer Detailing Studio. Baik Bapak, mungkin sini izin untuk mengambil video dan izin mewawancarai di mana kami mendapati sebuah tugas dari guru kami, guru pelajaran PKK jurusan, di mana mendapati sebuah tugas untuk mewawancarai sebuah pengusaha atau wirausahaan sukses di bidang apa? Di detailing. Iya, detailing. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dari nama perusahaan, nama pemilik, nama bidang usaha, dan jumlah karyawan yang ada di perusahaan Bapak. Nama usahanya dulu nama ya. Usaha, oke. Nama usahanya itu adalah Papa Beer Detailing Studio. Papa Beer Detailing Studio. Yes. Nama pemiliknya adalah saya pribadi, Rama Wirasanjaya. Untuk pegawai atau karyawan hanya 2. Hanya 2. Termasuk saya berarti 3. Termasuk pemilik juga pelaku usahanya. Baik. Kemudian ada pula yang kami tanyakan mengenai apa sih alasan Bapak buat membangun usaha tersebut? Yang satu itu karena memang dari hobi. Dari hobi? Yes. Dari hobi itu, ketika hobi itu bisa menghasilkan pendapatan ya, itu akan menjadi lebih nyaman dikerjakannya, gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ada keunggulan-unggulan dari layanan poles atau detailing mobil yang mungkin Bapak bisa dibandingkan dengan layanan poles lainnya. Layanan keunggulannya. Yang pasti yang pertama, kami pendekatannya humanis dalam arti itu adalah kita berdiskusi dulu dengan calon pelanggannya, butuhnya apa, perlunya apa, kemudian kami bisa menjabarkan apa yang bisa kami kerjakan. Dari situ nanti ketemu semacam kontrak deal gitulah. Gitu aja sih. Baik, pertanyaan yang kedua, mungkin menurut Bapak apa faktor yang membuat usaha ini bisa bertahan hingga sekarang? Dari semua adalah yang pasti kualitas. Kualitas. Yes, jangan sampai kuantitas itu melebihi kualitas. Utamanya kualitas dulu. Kualitas dan kuantitas. Yes. Baik. Selanjutnya, mungkin bisa diceritakan dari kiat sukses yang Bapak pegang dan dalam membangun usaha tersebut. Kiat suksesnya jaga amanah yang pertama. Terus selalu konfirmasi apa yang terkendala di lapangan dalam arti yang kita kerjakan ya. Yang ketiga adalah asistensi. Yang keempat adalah konsisten. Keempat-empatnya itu juga penting banget. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa saja sih tantangan dalam membangun usaha-usaha tersebut? Tantangan sementara ini belum ada. Alhamdulillah. Gitu. Oke, baik. Bagaimana cara Bapak mengatasi masalah-masalah? Oh iya, tadi belum ada. Yes, ya. Alhamdulillah. Tapi mungkin saya pribadi bisa ngasih tip ya. Boleh. Kalau kendala
Satu, kita nggak tahu, utamanya adalah kita harus tahu keterampilan yang akan kita kerjakan. Kita harus kuasai itu. Itu namanya product knowledge ya. Product knowledge. Harus tahu. Harus Udah itu tahu. aja sih. Dari situ nanti insya Allah nggak ada tantangan. Gitu sih. Oke, mungkin dari Bapak membangun usaha tersebut hingga sekarang, mungkin ada pengalaman yang berkesan yang bisa diceritakan mungkin? Pengalaman berkesan ada. Boleh diceritakan. Contohnya misalkan mobil ini ya, yang tadinya mungkin terbengkalai lama tidak dibersihkan atau tidak pernah dipakai, terus ketika kami terima, kami kerjakan, itu menjadi kondisi yang sedikit mendekati seperti baru. Itu sih yang paling berkesan buat Jadi saya. lebih baik. Yes, betul sekali. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Mungkin ada tambahan. Misalnya kalau bengkelnya lagi sepi itu, Maaf, dengan Mas siapa? Mas Adit dari Oke. Desirke. Kalau misalnya bengkelnya lagi sepi gitu, biasanya kalau nggak ada pelanggan gitu, Bapak mengerjakan apa gitu? Oh, yang satu supaya baik lagi, namanya asistensi. Salah satunya adalah kami menyebarkan selebaran di media sosial. Karena itu salah satu bentuk asistensi, usaha kami masih ada, gitu aja sih. Mungkin dua hari sekali atau satu hari satu kali post mungkin di Instagram Story gitu. Itu salah satu bentuk asistensi masih. Gitu. Berarti salah satu bentuk dari pemasaran dari usaha-usaha. Betul sekali. Oke, baik, ada lagi mungkin? Cukup. Mungkin cukup sekian Bapak. Baik, terima kasih atas wawancara kami. Terima kasih sudah berkenan untuk diwawancarai. Mungkin ini bisa jadi inspirasi dari kami semua. Amin. Buat kedepannya lebih baik dan menyusul hingga seperti Amin. Bapak. Amin ya Allah. Amin. Ini cukup sekian. Terima kasih. Siap. Baik teman-teman, kemudian kita lanjutkan wawancara dengan salah satu warga yang tinggal di sekitar sini. Baik Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Widodo, Pak Widodo. panjangnya Gadut Widodo. Gatot Widodo. Sebelumnya Bapak, kami izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Ya boleh, silakan. Bagaimana sikap dari pelaku pemilik bengkel dalam bekerja maupun melayani pelanggan? Oh, ya memang kalau menurut saya pribadi itu yang pertama yang namanya bengkel, Ya, Pak. apalagi bengkel kendaraan bermotor, baik itu motor ataupun mobil ataupun yang lebih besar dari itu juga, itu punya 3 keinginan para pelanggan itu. Yang pertama, kalau boleh saya sampaikan di sini, itu bengkel itu mempunyai spesifikasi. Artinya spesifikasi itu bengkel apa itu. Jadi bengkel apa itu artinya dia punya teknologi yang spesial. Misalnya di bengkel lain nggak ada itu yang namanya untuk mengkilatkan mobil, misalnya poles atau apa, itu jarang itu. Kemudian yang kedua, walaupun itu jarang, kita mempunyai istilah tarif atau ongkos pekerjaan atau imbalan pekerjaan itu harus disesuaikan dengan yang namanya pesaing kita. Ada nggak dari pesaing kita atau sejenis bengkel yang kira-kira tarifnya kita nggak boleh lebih dari itu baru ini bisa maju. Baru yang ketiga, ini masalah yang namanya waktu. Waktu ini penting.
Karena apa? Biasanya pelanggan itu maunya cepat. Tapi hitungan seorang ahli bengkel itu harus ada hitungan tepat, bisa memuaskan pelanggan juga, jangan terlalu lama, tapi hasilnya juga bagus. Gitu. Ada 3 ya. Ada 3. Ya. Selanjutnya menurut Bapak apa kebiasaan sehari-hari yang dilakukan pemilik bengkel sehingga usahanya bisa tetap berjalan dengan baik? Nah ini menurut saya seorang pemilik bengkel itu nggak boleh lepas dari yang namanya bagaimana menarik pelanggan sebanyak-banyaknya. Pelanggan sebanyak-banyaknya itu artinya apa? Jangan sekali-kali mengecewakan pelanggan. Walaupun pelanggan itu 1 kali saja jangan sampai. Artinya apa? Kita membuka diri sewaktu-waktu ada kekurangan atau komplain dari pelanggan, itu harus kita tanggapi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini biasanya yang namanya punya bengkel karena segutnya atau semangatnya bekerja, lupa bahwa yang namanya bengkel nggak lepas dari electric power. Apa itu namanya? Tenaga listrik. Pakai mesti apa? Pompa atau apa, semuanya bor atau apa mesti pakai tenaga listrik. Padahal yang namanya tenaga listrik berarti biaya utama ya. Selain daripada ongkos kerja, itu listrik menjadi biaya utama dari suatu bengkel. Padahal kita harus tahu bahwa bengkel itu bisa disiasati untuk menekan kos atau menekan biaya. Harga listrik tahu nggak Mas? Harga listrik itu jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore itu harganya tidak sama dengan harga listrik per kilowatt jamnya jam 5 sore sampai dengan jam 5 pagi. Itu lebih mahal. Lebih mahal yang Ya. 5 pagi ke 5 sore. Lebih mahal kalau 5 sore ke 5 pagi. Jadi malam itu lebih mahal. Karena apa? Biaya puncak. Karena semuanya itu listrik malam itu. Nah, sehingga diusahakan kalau bisa untuk bisa menekan kos, menekan biaya itu diusahakan kegiatan yang sifatnya itu rutin itu dikerjakan siang. Nah, kecuali kalau ada spesial pekerjaan harus dikerjakan malam itu nggak apa-apa. Gitu. Baik, mungkin Virus ada tambahan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tentang Bapak kan warga di sekitar sini. Iya. Bagaimana pemilik bengkel, apakah terbuka atau ramah kepada pelanggan atau keluarga sekitar? Oh ya, jadi itu memang salah satu istilah orang Jawa nitip ki awak ya. Orang usaha itu mesti ada sekitar tetangga. Tetangga sekitar ada kadang-kadang yang kok bising, ya toh? Tang-teng, maka dari itu dipilih pada saat kegiatan yang memerlukan suara bising dikerjakan pada saat orang itu melek. Jangan malam-malam tang-teng gitu, sehingga tidak mengganggu. Pada waktu siang kan orang biasa tuh termasuk diantaranya yang namanya nyemprot atau segala macam itu siang hari. Selanjutnya ada pertanyaan, menurut Bapak apa yang membuat bengkel ini cukup dipercaya oleh pelanggan di lingkungan sekitar? Ya, yang pertama, yang namanya bengkel itu biasanya dilengkapi dengan fasilitas. Di antara fasilitas itu selain ini ada daya listrik yang cukup, kemudian untuk daya sarana bersih itu mesti ada air yang berkualitas. Kalau airnya kotor mau ngebersihin kan nggak bisa bersih. Jadi kualitas air juga harus itu yang namanya menjaga kebersihan. Baru
yang ketiga ini bersangkutan dengan kompetensi atau kepintaran yang dipunyai oleh tenaga ahli yang ada di bengkel itu. Karena ini penting, diantaranya nggak tahu kita kalau ini misalnya ini catnya model atau tipe apa, pakai bahan kimia apa, ini ilmu harus berkembang terus itu. Jadi jangan lupa kita harus dekat dengan yang namanya supplier bahan yang kita pakai. Nah, kalau perlu ditanya detailnya itu, pengaruhnya apa, ada nggak ini kalau cat hitam ini. Jadi kita harus belajar lagi, nggak boleh berhenti belajar. Mungkin cukup itu saja yang kami tanyakan. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk kami tanyai. Baik, cukup sekian video wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah Pak Jack. Cepet Yon, cepet Yon, cepet Yon.